Perkenalkan, nama saya Aprianus Kevi, NPM 12210027, Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Sains dan Kesehatan, Universitas Timur. Di sini saya akan menjelaskan tentang time value of money menggunakan Excel. Langsung saja, latihan pertama itu fungsi FV atau Future Value. Fungsi ini menghasilkan nilai di masa mendatang atau akhir periode investasi dengan asumsi tingkat pembayaran dan tingkat suku bunga yang konstan. Contoh soalnya yaitu Pak Andi mendepositkan uangnya sebesar 100 juta dengan asumsi suku bunga tetap selama 10 tahun sebesar 10%. Berapakah uang Pak Andi pada akhir tahun ke-10? Di sini kita buatkan fungsi FV dengan membuat pemodelan, yaitu rate-nya 10%, N/nya itu 10, PV-nya itu 100 juta. Langsung saja kita masuk ke Excel. Di sini tabel value of money saya sudah buatkan, yaitu uang sekarang yaitu di lambangkan P yaitu 100 juta, jangka waktunya itu 10 tahun, suku bunganya itu 10%. Maka di sini kita mau mencari bunga yang diterima uang akhir tahun. Maka untuk mencari bunga yang diterima, maka kita kalikan uang awal tahun dengan suku bunga. Kita klik sama dengan uang awal tahun dikalikan dengan suku bunga. Dan untuk mencari uang akhir tahun, maka kita jumlahkan uang awal tahun dan bunga yang diterima. Untuk mencari uang awal tahun kedua, maka kita jumlahkan uang awal tahun dan bunga yang diterima. Dan untuk mencari bunga yang diterima pada tahun kedua, kita kalikan uang awal tahun kedua dengan suku bunga. Untuk mencari uang akhir tahun kedua, kita jumlahkan uang awal tahun dan bunga yang diterima. Lakukan cara ini sampai pada tahun ke-10. Fungsi FV, maka kita klik FV dan masukkan rate, N/per dan PV. Untuk rate-nya itu 10%, N/nya itu 10, dan PV-nya itu 100 juta.
maka berdasarkan rumus yang digunakan tersebut akan didapatkan uang pada akhir periode sebesar Rp259.374.246. Fungsi PV atau present value digunakan untuk menghitung nilai saat ini berdasarkan suku bunga tetap serta periode pembayaran berkala. Di sini kita langsung saja ke contoh soal. Berapakah uang yang harus diinvestasikan saat ini bila Ibu Tuti mengharapkan 30 tahun lagi memiliki uang sebesar 500 juta dengan asumsi tingkat bunga konstan 9% per tahun. Kita buatkan pemodelan seperti ini. Rate-nya 9%, N/nya 30, FV-nya 500 juta. Kita masuk ke Excel. Kita klik PV. Rate-nya 9%. N/nya 30 dan FV-nya 500 juta. Maka hasilnya yaitu 37.685.568,06 rupiah. Yang ketiga itu fungsi PMT atau Periodic Payment for an Annuity. Fungsi ini digunakan untuk menghitung pembayaran pinjaman atau besar cicilan berdasarkan pembayaran berkala dan terus-menerus serta suku bunga tetap. Contohnya, berapakah besarnya cicilan mobil Tuan Andi yang membeli mobil dengan meminjam uang dari bank sebesar 50 juta selama 2 tahun dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 15% per tahun. Kita buatkan pemodelan seperti ini. Rate-nya 15% per tahun atau 1,25% per bulan. N/nya 2 tahun kita rubah menjadi bulan yaitu 24 bulan. PV-nya 50 juta. Kita langsung masuk ke Excel. Kita klik PMT. Lalu kita masukkan. Untuk rate-nya 1,25%, N/nya 24, PV-nya 50 juta. Lalu kita klik OK. Maka hasilnya 2.424.332 rupiah. Fungsi keempat yaitu IPMT. Berbeda dengan PMT yang digunakan untuk menghitung total pokok beserta bunga dari pinjaman, maka IPMT digunakan untuk menghitung
besar bunga dari pinjaman. Contohnya, Tuan Hasan meminjam 200 juta dari bank selama 2 tahun dengan tingkat suku bunga 12% per tahun. Berapakah bunga yang harus Tuan Hasan bayarkan pada pembayaran cicilan ke-25? Kita buatkan pemodelan seperti ini. Rate-nya 12% per tahun atau 1% per bulan. NPR-nya 8 tahun, kita rubah ke bulan, maka kita mendapatkan 96 bulan. Per-nya itu 25 dan PV-nya 200 juta. Kita masuk ke Excel. Rate-nya 1%, NPR-nya itu 25, NPR-nya itu 96, dan PV-nya itu 200 juta. Maka hasil yang kita peroleh itu 1.662.674,40 rupiah. Fungsi yang kelima itu fungsi PPMT. Fungsi PPMT digunakan untuk menghitung besarnya pokok pinjaman, sehingga jika dilihat, fungsi PPMT adalah bagian dari fungsi PMT, yakni PMT sama dengan IPMT tambah PPMT. Kita langsung ke contoh soal, yaitu Ibu Susi meminjam uang melalui KPR sebesar 150 juta selama 6 tahun dengan tingkat suku bunga 10% per tahun. Berapakah besarnya cicilan pokok pinjaman pada cicilan ke-61? Langsung saja kita buatkan pemodelan seperti ini. Rate-nya 10% per tahun atau 0,83% per bulan. NPR-nya itu 6 tahun, kita rubah ke bulan, maka kita mendapatkan 72 bulan. Per-nya itu 61 dan PV-nya 150 juta. Rate-nya kita masukkan 0,83%. Per-nya itu 61. NPR-nya itu 72. PV-nya itu 150 juta. Maka hasil yang kita peroleh yaitu 2.513.731,76 rupiah. Langsung saja kita masuk ke contoh soal yang berikut, yaitu Pak Bruno meminjam uang dari bank XXX sebesar 50 juta selama 2 tahun dengan bunga 12% per tahun. Berapakah besarnya bunga dan cicilan pokok Pak Bruno selama 24 bulan? Sama juga kita buatkan pemodelan seperti ini. Rate-nya itu 1%, per-nya itu 1,
N per Y itu 24, PV-nya itu 50 juta. Maka hasil yang kita peroleh yaitu 1.853.673,61 rupiah. Di sini kita akan menghitung nilai penyusutan. Pada penyusutan tetap digunakan SLN atau Straight Line Depression atau penyusutan metode garis lurus, yang berarti besarnya penyusutan sama, sedangkan dengan SYD penyusutan setiap tahunnya akan semakin mengecil, atau SYD yaitu Sum of Years Digit Depression atau metode penyusutan jumlah angka tahun. SYD di dalamnya yaitu ada cost, self-help, leave, dan pair. Cost yaitu harga beli aset yang akan disusutkan nilainya. Self-help adalah nilai pada akhir atau nilai sisa setelah penyusutan. Leave jumlah periode selama aset diusutkan nilainya. Kadang-kadang juga disusutkan dengan istilah umur pakai aset. Pair adalah periode penyusutan di mana satuan waktu yang dipakai harus sama dengan argumen leave. Langsung saja ke contoh soal, yaitu disusutkan mesin dengan nilai perolehan 300 juta dan nilai sisa self-help 25 juta, umur ekonomis 10 tahun. Tentukan penyusutan dengan menggunakan SYD dan SLN. Kita langsung saja ke Microsoft Excel. Kita klik SYD. Kita masukkan cost-nya itu 300 juta. Self-help-nya itu 25 juta. Leave-nya itu 10, per-nya itu 1. Maka kita mendapatkan hasil sebesar 50 juta. Untuk mencari nilai penyusutan menggunakan SLN, caranya sama juga, kita klik SLN. Kita masukkan cost-nya itu 300 juta. Self-help-nya itu 25 juta. Leave-nya itu 10. Maka hasil penyusutannya itu 27.500.000. Kriteria investasi. NPV. Para metode NPV arus kas setiap tahun didiskontokan kembali terhadap nilai sekarang dengan menggunakan faktor nilai sekarang atau present value factor. Net present value atau NPV merupakan net benefit yang telah didiskonto dengan menggunakan social opportunity cost of capital sebagai diskon faktor.
Kita langsung saja ke contoh soal. Tentukan NPV dari proyek berikut pada tingkat bunga 18%. Sini contoh soalnya. Di sini kita buatkan seperti ini. Kita masukkan soalnya untuk mencari nilai net benefit pada DF 18%.